Firman Tuhan pada hari ini akan saya bawakan bertema kasih karunia dalam penderitaan. Saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pelayanan kasih 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahuan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai macam penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, next slide. Di tahun 2025, The World Giving Report tahun 2025 memberikan report yang bisa kita lihat di sini ya. Africa is the world most generous continent, atau Afrika adalah negara yang paling generous atau yang paling murah hati dibandingkan dengan negara seperti kontinen seperti Europe. Kita bisa lihat Europe itu nomor 6, nomor 2 Asia, ketiga North America, 4 Oceania, 5 South America. Kita yang sedang berada di negara Australia di kontinen Oceania berada dalam urutan 68 dari 101 negara. Indonesia berada pada urutan 21 dengan 1,55% annual income mereka berikan kepada charity atau donation. Nigeria 2,83%, nomor 1 di dunia. Mesir atau Egypt 2,45% dari income mereka. Nomor 3 adalah Ghana 2,19%. Next slide ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di jemaat Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Korintus yang notabene mereka mempunyai kekuatan ekonomi lebih tinggi daripada jemaat di Yerusalem. Pada abad pertama, Yerusalem mengalami persekusi yang sangat hebat dan banyak dari mereka yang dibunuh. Terutama pada saat abad pertama, puncaknya pada saat Bait Allah kedua itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan banyak orang-orang Kristen yang dibakar, dijadikan seperti lilin di sekeliling kota. Dijadikan sebagai bahan untuk tertawaan, sebagai bahan untuk display ya saudara, bahwa jangan macam-macam dengan kerajaan Roman Empire atau Roman Emperor pada saat itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengirimkan konteks pada hari ini, Paulus mengirimkan surat. Poin yang pertama, mengimbau kepada jemaat di Korintus yang notabene mereka lebih kaya ya saudara. Kita bisa melihat zaman itu Korintus hidup dalam berbagai macam indulgence atau segala sesuatu yang hedonisme atau segala sesuatu yang nikmat untuk dunia. Ini di ayat yang pertama ditulis, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Kasih karunia apa saudara? Kasih karunia yang sudah diberikan oleh Kristus kepada seluruh jemaat. Mereka sudah dibayarkan dosanya sesuai dengan Injil 1 Korintus 15 ayat 3 dan sampai 5. Dan Paulus memberikan ini himbauan, bukan paksaan saudara. Jadi ini hanya himbauan, bukan dengan kekuatan Paulus sebagai orang yang mempunyai tingkat teologi yang tinggi dan dia seorang guru teologi dan murid dari Gamaliel pada zaman itu saudara ya. Dia memberikan sedikit himbauan kepada jemaat Korintus yang hidup dalam kelimpahan. Tetapi tidak semua menerima dengan baik. Mereka masih hidup dalam acuh tak acuh, tidak peduli karena hidup mereka enak saudara. Apakah kita merasa di negara Australia ini yang rankingnya tadi 68 dunia dengan tingkat comfortable life atau Melbourne dalam salah satu dari top 10 livable city in the world. Bahkan Sydney, Adelaide termasuk
dalam kota yang paling nyaman di dunia. Saudara, kenyamanan belum menentukan kita ini benar-benar mengikut Tuhan atau tidak. Ini hanya himbauan, bukan kekuatan kita ini pintar, ataupun kita kebanyakan lulusan luar negeri, atau kita kebanyakan lulusan top 20 in the world di sini seperti Monash atau Melbourne. Ini bukan karena kepintaran kita, saudara. Banyak di luar sana, seperti negara seperti yang nomor 2 tadi, 2,45% adalah Mesir. Kita mempunyai teman-teman saudara di sana, saudara, orang-orang Koptik, gereja Koptik yang menderita, puluhan ribu meninggal, dan sampai sekarang mereka, kalau saudara lihat di internet ataupun di YouTube dan sebagainya, saudara bisa melihat mereka, kalau ada yang martir atau meninggal, anak-anak kecil itu diajari orang-orang tuanya untuk bersuka cita. Seperti ayat yang ketiga, saudara, ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, di negara Australia banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang kehilangan jemaat yang tidak menemukan Kristus itu di mana. Hidup kita sudah enak kok, hidup kita sudah tidak penderitaan di sini. Centerlink kalau saudara nggak punya pekerjaan. Kalau di Indonesia yang urutan 20 dunia memberikan 1,55% dari income mereka, apakah mungkin? Kita pertanyakan dulu, apakah mungkin mereka menderita secara ekonomi? Ya. Barusan kita melihat salah satu driver ojol yang meninggal dengan tragedi bersama beberapa anggota polisi yang juga brimob yang sudah mengakui kesalahan mereka dan sebagainya, dan menjadi riot ya Tuhan, karena masyarakat di Indonesia merasakan apa rasanya itu ditindas, saudara, dipermainkan, ataupun sampai salah satu dari mereka pekerja yang paling bawah harus meninggal. Kita merasakan secara humanity, secara fakta. Dan persembahan yang kita lihat ya persembahan kasih yang diberikan oleh Jemaat Makedonia itu pada saat mereka masih miskin, saudara. Jadi Jemaat Makedonia itu ada di region Filipi, Tesalonika, dan Berea. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 17, Jemaat Berea itu jemaat yang salah satu yang dipuji oleh Paulus. Saudara pulang dari sini sama seperti Jemaat Berea, saya yakin saudara meng-cross check seperti Jemaat Berea, bahwa pengajaran yang dibawakan di mimbar itu Jemaat Berea waktu pulang sekelas Paulus berkhotbah kepada mereka meng-cross check apakah firman ini benar atau tidak. Apakah firman yang disampaikan kepada Paulus, meskipun dia salah satu yang terkenal ya untuk mengajarkan firman, guru besar teologi pada saat zaman abad pertama, mereka masih meng-cross check. Dan kebanyakan di seluruh dunia, saudara, banyak orang-orang yang tidak meng-cross check apakah pengajaran ini benar atau tidak. Karena sekarang banyak penyesatan dari the gospel sekarang di-twisted atau dimanipulasi hanya untuk mengambil berkat, uang, kesehatan, dan itu yang ditawarkan dunia pada saat jemaat Korintus pada saat itu yang hidup dalam indulgence. Apakah itu terjadi dalam zaman sekarang? Iya, saudara, betul. Dan firman ini tidak putus pada saat hanya abad pertama sampai sekarang, saudara. Dan banyak gereja tutup, banyak yang kecewa. Teman-teman kerja kita ataupun orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, mereka kecewa kepada gereja. Saya pun pernah, saudara. Saya pun tahu. Dan saya sampai sekarang masih banyak teman yang bertanya, gereja dibikin bisnis, preacher dibayar, sangat jarang mengkhotbahkan penderitaan, jarang sekali. Sangat jarang, saudara. Dan poinnya ke selanjutnya adalah Paulus memberikan contoh kepada Jemaat Korintus bagaimana penderitaan itu masih ada di region yang lain. Jemaat yang lain menderita dan mereka lupa. Dan ini bukan karena paksaan secara daging atau manusia yang kita memberikan karena kekuatan kita, karena kita kaya, bukan, saudara, bukan itu. Tuhan tidak membutuhkan uang, saudara, bukan. Tapi ini untuk menunjukkan grace, act of grace atau kasih karunia sudah diberikan kepada kita, membayar dosa kita yang kita tidak bisa bayar,
Hanya Tuhan sendiri yang tidak terbatas hanya bisa membayar dosa kita yang sudah kita lakukan dari awal kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Kita tidak bisa membayarnya, saudara. Hutang dosa itu tidak bisa dibayar. Kita berdoa Bapa kami, Lord forgive our debt as we have forgiven our debtors. Orang yang menyakiti kita, memberikan penderitaan kepada kita. Saudara, kita juga harus mengampuni mereka karena dosa kita sudah terlebih dahulu dibayar oleh Kristus. Nah, kita bisa melihat grace-filled giving itu bukan karena kekuatan, bukan karena kita kaya, bukan. Bukan karena persentase dari 1%, 2%, 3%, bukan. Kita tidak diukur dengan itu. Itu hanya dari kesadaran hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus sendiri memberi kita kekuatan untuk memberi apa yang kita bisa mampu. Di ayat yang ketiga, saudara, aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan, bukan karena persentase. Tapi ada juga yang melampaui kemampuan mereka. Nanti saya jelaskan, yang melampaui kemampuan mereka itu ada. Memang orang yang dipanggil, mempunyai karunia di 1 Korintus 14. Ada orang yang dipanggil, tapi tidak semua. Ya, poin yang berikutnya, kenapa harus memberi? Itu karena saya sudah jelaskan tadi ya, itu karena act of grace atau karena grace-filled giving atau karena kasih karunia itu sudah membayar dosa. Kita sadar dan Roh Kudus menyadarkan kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan dari kita. Dan ini apa? Adu kompetensi. Bukan, saudara. Kita melihat banyak gereja, mungkin gereja tradisi seperti waktu saya kecil, dijelaskan, ditampilkan di depan, oh Bapak ini memberikan, bukan seperti itu, saudara. Saya melihat, itu gereja tradisi saya, orang tua saya membawa saya tidak bisa kemana-mana pada situ, saya melihat, oh seperti ini gereja. Tapi, dalam bertambahnya waktu saya memberi diri saya firman Tuhan untuk belajar. Bukan karena nama kita ditulis di situ, bukan. Dan lebih baik tidak tahu, karena tangan kanan memberi, tangan kiri atau orang lain tidak boleh tahu. Itu yang Yesus ajarkan, Alkitab ajarkan. Jangan sampai tahu. Dan banyak sekarang ya anak-anak muda, influencer di TikTok dan Instagram, mereka memberi Indonesia seperti industri attention seeker. Memberi, masuk ke sosial media dan ditunjukkan kepada anak-anak muda. Apakah ini dari firman? Bukan. Inilah yang pengajaran dunia. Tapi pengajaran firman tidak seperti itu. Pengajaran firman, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Dan lebih baik tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena ini berasal dari kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita dan kita sudah lahir baru. Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini adalah paradoks atau sesuatu yang bertentangan. Loh, kok kemiskinan? Kita lagi dalam cobaan di jemaat Makedonia, kita malah dipersekusi, menderita, malah kita mau memberi. Ini kok berbeda dengan dunia. Kalau kita memberi, kita hanya pada saat memberi pada kelebihan. Ditunjukkan lagi. Tidak perlu. Bukan seperti itu, saudara. Ini hanya sebagai overflow of joy. Sukacita yang melimpah, kelebihan. Apa meluap-meluap ya? Kalau saudara tuangkan cair ke cangkir, air minum untuk saudara sendiri, saudara tuangkan. Saudara minum secara cukup. Tapi ini enggak, saudara. Ini overflow, berlimpah-limpah, bertubi-tubi berkat yang sudah kita berikan. Bukan hanya karena uang, saudara. Teman saya yang salah satu yang percaya dengan stoikisme, saudara. Pengajaran zaman sekarang, anak-anak muda tolong dengarkan. Stoikisme mengajarkan kita ini man-centered. Kristus mengajarkan Christ-centered. Manusia dalam stoikisme atau pengajaran zaman sekarang, kita harus tidak peduli dengan orang lain, kita harus peduli dengan diri sendiri, kita harus, untuk yang cowok kita harus sukses, kita harus mendapatkan posisi yang tinggi, baru kita dianggap orang. Bukan seperti itu. Dan kita memberi pada saat kita berkelebihan, bukan seperti itu, saudara. Kita sebagai orang Kristen memberikan karena overflow of joy. Dan itu adalah di Galatia pasal 5 ayat 19-22. Salah satu buah roh dari 9 buah roh itu ya, dari 9 flavor of buah roh itulah kasih yang melimpah dalam joyful. Sukacita yang melimpah. Saudara memberi adalah bukan karena kekuatan saudara. Saudara memberikan karena joy yang melimpah. Itu saudara berikan kepada tubuh Kristus yang lain.
Next slide. Kasih yang bertumbuh dalam penderitaan ini, grace of giving memiliki source of grace dari segala sesuatu, yaitu Injil. Saudara, saya jelaskan ya, ini grace of giving bukan usaha manusia. Saya bacakan, ini nggak ada di slide, tapi saya bacakan saudara. Penderitaan itu dari mana sih? Kenapa Tuhan memberikan penderitaan kepada jemaat di Makedonia? Dan mereka bisa overflow of joy, memberikan bahkan melebihi kemampuan mereka. Saudara, kalau saudara menderita pada saat hari ini, entah itu penyakit, depresi, secara psikis, psikologi, saudara mencari segala sesuatu di dunia ini dan tidak bisa memfulfill atau memuaskan saudara, atau saudara masih belum percaya kepada Kristus, saudara, ada satu cerita, bukan cerita, ini firman Tuhan yang ditulis di salah satu Injil Lukas pasal 22. Pada saat Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia masuk ke dalam Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur pula saudara. Tapi sebelum dia masuk ke itu, dia ada perjamuan malam, dan ada satu firman yang saya harus jelaskan pada saat ini supaya saudara mengerti. Lukas pasal 22 ayat yang ketiga, pada saat Yesus makan bersama murid-muridnya perjamuan terakhir. Yudas mengkhianati Yesus. Ini sebelum mereka makan perjamuan terakhir. Maka masuklah iblis. Saudara perhatikan. Ada karakter iblis di situ ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding kepada mereka bagaimana ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira, saudara, joyful, saudara. Bayangkan. Joyful yang dalam dunia. Ini joyful yang dalam dunia. Orang sudah susah dibikin susah. Orang yang lain menderita malah ditindas. Inilah dunia, saudara. Dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, kepada Yudas. Saudara, pada saat itu sekira 30 keping perak diberikan kepada Yudas. Dan itu yang menyerahkan adalah orang-orang di bait Allah, orang-orang gereja zaman dulu. Gereja bait Allah ya, orang-orang yang kenal Tuhan. Pemimpin besarnya Kayafas, saudara. Dan mereka bermufakat. Bayangkan, berkonspirasi atau bersama-sama untuk membuat jahat kepada orang lain. Saudara, apakah saudara merasakan pada saat ini atau pernah merasakan orang-orang di sekitar saudara berbuat jahat, bermufakat? Ada karakter di balik itu. Iblis bisa menggerakkan. Demons are within people. Dan nanti saya jelaskan bagaimana kita fight against it. Dan mereka ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka dengan tanpa setahu orang banyak. Dan rencana iblis Tuhan tahu. Dan tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitar, iblis bekerja. Saudara, pada saat Petrus di ayat Lukas pasal 22 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Iblis disebutkan sudah 2 kali, saudara. Saudara, pada saat penderitaan, iblis pun bekerja. Penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi Yesus memberikan outcome. Berdoa supaya iman kita jangan gugur, saudara. Dan di situ iblis bekerja. Pada saat penderitaan, iblis bekerja. Yang pertama kita harus berdoa, saudara. Merendahkan diri kita. Supaya kita tidak terprovokasi dengan keadaan sekitar kita. Sering kita melakukan segala sesuatu atau kita lari daripada Tuhan. Untuk tidak mencari Dia. Untuk mencari dunia. Disitulah iman kita gugur. Itulah kenapa kita harus berdoa. Merendahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk supaya kita semakin dekat kepadanya. Dan pada saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, dia sendiri, saudara, dia berkata dan mencari murid-muridnya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan bagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-murid yang mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Sudah 2 kali. Iblis disebutkan 2 kali, berdoa disebutkan 2 kali di Lukas 22. Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka dan kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus memberikan contoh, saudara. Saudara, ini ada satu penghiburan.
Di pasal ayat yang ke-42, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ada penderitaan di depan mata Yesus. Bahwa dia tahu dia akan disalibkan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan Tuhan memberikan, setelah berdoa, dia memberikan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, jika saudara sekarang mengalami penderitaan, mungkin orang di sekitar saudara bukan mendoakan saudara, melainkan mencaci bagi saudara, meninggalkan saudara, menggosipi saudara, menusuk saudara dari belakang, bahkan meninggalkan saudara dengan tidak setia. Inilah dunia. Namun ayat ini memberikan Bapa mengirimkan malaikat untuk menghibur Yesus. Di saat orang lain melihat saudara dalam penderitaan, mungkin mereka bisa meninggalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Amin. Mungkin orang di luar sana mencaci maki, menggosipi saudara, merusak nama saudara, merubah segala karakter yang sebenarnya anak Tuhan sudah miliki di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Karakter kita sedikit demi sedikit tiap hari dibentuk. Iblis ingin merusak nama kita, itulah cara terakhir. Kalau dia tidak bisa dengan cara yang halus, dia akan datang seperti 1 Petrus 5. Dia akan datang seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu saudara untuk ada orang yang ditelannya. Berarti ada orang yang tidak ditelannya. Kalau saudara berdoa, saudara menyerahkan diri, itulah di mana Tuhan mengirimkan bantuan, malaikat memberikan. Dan di sini ayat yang ke-42. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada dia. Saudara, jangan lupakan Tuhan. Saya pernah, saudara, kesaksian saya ini bukan omong-omong, kesaksian sedikit. 15 tahun lalu, saya masih, mungkin beberapa dari saudara ini masih mahasiswa. Saya baru tadi nostalgia, saudara, ke Swinburne University di sini. Dulu saya kuliah di sana, masuk 15 tahun yang lalu, semester ke-3 saudara. Terjadi global financial crisis, di mana porak-poranda diri financial crisis dari Federal Reserve dari Amerika, tidak bisa banyak orang yang membayar mortgage atau KPR di Amerika tidak bisa membayar atau default. Lalu itu kalau Amerika itu collapse ekonominya, Australia itu kena imbasnya, flu. Terjadilah global financial crisis di mana Indonesia pun kena, dan negara-negara di dunia kena. Saya itu dikirimin surat, saudara. Saya tidak mampu membayar karena orang tua bisnis juga tergoncang, usaha tergoncang. Saya ada hutang $11.500 di Swinburne. Saya lari, saya malu dengan teman-teman. Pada saat itu ada pengumuman besar di seluruh, ada BA Building, Business Administration Building di Swinburne, ada Engineering Building. Saya itu ada di Engineering Building, ikut lecture. Ada pengumuman sementara 5 menit. Barang siapa yang belum membayar SPP, komputernya akan di block. Nggak ada bisa login. 3 hari setelah itu saya login. Di depan teman-teman saya, saudara, ada pekerjaan kelompok. Saya malu, saya tidak bisa login. Karena mereka sudah dengar, barang siapa yang tidak bisa membayar SPP, tuition fee, akan di situ. Saya malu, saya kecewa. Saya lari 2 tahun. Saya tidak berdoa, saya tidak mencari Tuhan. Saya mau ngomong ke orang gereja, saya takut dihakimi. Secara ekonomi saya juga anak masih umur 20-an. Tidak mengerti gimana mencari uang. Dan di sini terbatas hanya 20 jam kan. Saya kerja mati nggak bisa. Pada saat itu saya sudah lodge permanent resident dan masih mendapatkan bridging visa A. Jadi bisa bekerja dan sekolah. Tidak mati-matian 2 tahun, saudara. Saya lari. Saya mengikuti seperti jemaat di Korintus, berjudi dan sebagainya. Saya pikir dengan cara kata sendiri. 2 tahun. Saya lihat orang gereja tidak ada yang membantu, malah mencaci maki, menertawakan, menggosip. Selama 2 tahun, saudara, saya dapat surat permanent resident saya lari dari orang tua juga. Orang tua saya 2 tahun saya ngomong dengan ibu saya. Kakak saya juga takut dengan saya.
badungnya minta ampun. Secara cepat saya minta maaf ke orang tua, PR saya keluar, saudara. Saya juga loncat dari tempat tidur karena saya dapat email. Saya nggak tahu. Saya telepon ibu saya minta maaf, saya sujud. Tuhan masih berbaik pada saya. Saya dikasih satu request kepada orang tua. Tolong selesaikan bachelor business, tolong. Saya ke sekolah, saudara. Dengan berkeringat, saudara. Kalau di Lukas pasal 22 ini Yesus mengalami keringat darah, saudara. Hematidrosis itu memang ada. Saya sesuai dengan kapasitas saya ini deg-degan, saudara. Ini berapa bunganya, saudara? Saya nggak tahu. Itu saya sudah mendapatkan debt collector, surat dari debt collector, ada bunganya. Sekitar 11-13% per tahun. Saya lari 2 tahun. Saya datang ke information center di sana, saya mau bayar. Di international student. Dilihat file saya nggak ada. Loh, kamu salah, kamu sudah PR. Saya di paspor sudah ada permanent resident. Jadi saya dianggap local student. Saya dipindah ke sebelahnya. Saya bingung, ini kok dilempar-lempar seperti pingpong. Jangan permainkan saya dong, saya masih prideful lah, saudara. Saya ke local student, which is orang-orang yang sudah permanent resident dan citizen. Saya ke sana. Loh, ini sudah dibayar, Dek. Berapa? Loh, semuanya. Ini suratnya. Yang bayar Suncorp Bank. Loh, bank kok ini kok bisa buat iya? Pada saat global financial crisis 2 tahun lalu, orang-orang yang di subkontinental Asia Timur itu ada banjir besar di Kashmir. Jadi banjir besar bandang ini terjadi, saudara. Saudara bisa lihat, ada banjir di India, Pakistan dan sebagainya. Banyak murid dari mereka engineering, mereka IT, orang-orang IT, orang-orang dari subkontinental India, Pakistan dan sebagainya. Mereka pintar dengan IT, mereka lari, saudara. Mereka juga nggak bayar sama seperti saya kira cuma satu-satunya yang balik. Mereka juga lari, saudara. Dan kebanyakan mereka lari dan nggak bayar. Jadi ribuan student. Dan sehingga mengajukan amnesti ke insurance. Yang bayar Suncorp. Semua dibayar. Setelah saya mengerti apa kasih karunia Tuhan. Saudara tahu, sekarang ini anak-anak muda satu semester mungkin di berapa mones sekitar 50.000 ya satu semester. Swinban sekarang saya tadi pagi saya sekolah 20.800, kita 21.000 per semester. Ya mungkin zaman itu kursnya beda ya, saudara. Interestnya beda. Bayangkan bagaimana saya bisa bayar itu. Bayar, saudara. Tempat kerja saya tutup. Ada inspektor masuk di restoran tutup 6 bulan. Hampir setahun. 6 bulan dibilang harus tutup, harus renovasi karena ada kecoa masuk atau gimana, inspektor tutup. Saya dibayar, saudara. Saya sekolah dibayar, mau kerja jangan kerja. Kamu dibayar. Stay at home karena ada inspektor, kita harus shutdown, harus ada di sini karena commercial property seperti restoran dan sebagainya harus per 5 tahun direnovasi. Pas 5 tahun. Inspektor datang ada ketua harus direnovasi. Dan renovationnya construction di sini unionnya kuat, molor 1 tahun. Saya dibayar. Sekolah dibayar, saya mau kerja nggak boleh dibayar. Jadi saya bingung. Saya sekolah menyelesaikan, uang yang saya mau bayar itu saya tabung 2 tahun itu. Saya jual motor, saya mau bayar, itu cukup untuk sampai saya semester terakhir. Dan saya lulus. Dan teman-teman dari Crossway dulu, saudara. Ini bukan hanya omong-omong anak-anak muda ini. Jangan, belajarlah dari firman Tuhan, berdoa, cari firman, carilah kebenaran. Tuhan itu mengirimkan malaikat. Saudara tahu di perjanjian lama malaikat Hizkia itu berdoa supaya dia sembuh diberikan. Malah punya anak, Manasye membunuh, menggergaji Yesaya menjadi 2. Bayangkan. Kadang kita berdoa dijawab. Orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita malah menghujat Tuhan. Seperti itu, saudara. Tapi jangan lupa, saudara. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Saudara, ini hanya teori kalau kita tidak melakukan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Manusia lama kita, kita mati. Persembahan itu kan harus mati zaman dulu ya, saudara. Persembahan di bait itu harus mati. Tapi itu paradoks yang ditulis Roma ayat 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan kita itu persembahan yang terbaik itu udah hidup kita ini loh. Mati manusia lama kita yang lama ini loh, dosa kita yang lama itu harus dibangkitkan kembali lewat Kristus yang
bangkit pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Ayat 3 sampai 5. Itulah Injil. Saya melupakan itu. Saya nggak mau. Saya mau mengikuti ini. Saya kuat kok. Saya stoik nih. Man center, bukan Christ center. Saya nggak butuh Tuhan. Saya berkata seperti itu, saudara. Dan banyak teman-teman saya yang bahkan anak-anak muda yang sekarang di gereja saya lain, di gereja saya ada 8 anak-anak cowok ini, jadi dari umur 18 sampai sekitar mereka 22 tahun. Salah satu dari mereka, kalau saudara sudah melayani Tuhan, jangan lupakan teman-teman, mengencourage mereka. Satu datang, bang, ini satu cerita secara cepat. Bang, ada satu teman basket, ini anak yang, ini salah satu teman, bapaknya pastor. Pak ini, bang ini ada anak yang minta pinjaman $2,000. Padahal orang kaya. Kemarin malam dia party ke kasino dan sebagainya. Lihat saudara, ini dunia. Dia tidak ikut itu. Kalau dia ikut mungkin dia juga kehilangan. Dia harus bayar rental. Propertinya sekarang dia nggak ada uang gara-gara ke kasino, judi, minum, party. Seperti jemaat di Korintus, saudara. Apakah saudara mau seperti itu? Ataukah saudara mau menguatkan teman-teman dan memberikan saudara encouragement kepada jangan mengikuti dunia ini. Berdoalah untuk mereka. Dan mereka akan digerakkan Roh Kudus bertanya kepada, kalau saya bertanya kepada orang-orang yang lebih tua di sini, atau koko ada cece, atau abang, atau pastor mada, ataupun soal cari komunitas. Dan kita sebagai komunitas jangan menghakimi. Jangan dihakimi. Carilah solusi. Berikan encouragement. Berdoa. Berdoa ditulis 2 kali, iblis ditulis 2 kali. Malah mereka tidur. Itu saudara. Lalu saudara, next slide, ini rangkuman. Kristus menjadi contoh bagi kita, saudara. Ini hanya teori ya, saudara ya. Grace of giving, act of grace. Ini hanya teori kalau saudara tidak mengalami atau mempunyai pengenalan akan firman atau bersama-sama dengan Tuhan, saudara mengalami in your own time, in your own session, in your timing. Ada, pasti ada, saudara. Saudara mengingat pada saat saudara diselamatkan, atau saudara mengingat pada saat Tuhan berada di situ, mengirimkan pertolongan. Saudara, kalau memang kasih karunia itu dari Tuhan, sudah tentu kita alami. Kita yang berdosa dilayakkan. Kita menjadi persembahan yang hidup. Dan kita harus mematikan, ada sesuatu yang harus mati, which is dosa. Dan saudara, ada orang-orang yang mempunyai momentum seperti itu dan diberikan kemampuan untuk memberi atau karunia memberi. Ada di 1 Korintus 14, saudara, ada yang diberikan karunia. Ini nggak semua orang ya. Kalau memang buah roh itu ada kasih, sukacita, pengendalian diri dan sebagainya, itu diberikan dari satu buah roh, tapi 9 flavors itu ada. Tapi pemberian karunia memberi ada diberikan orang. Nggak semua orang mendapatkan, tapi ada orang yang mempunyai karunia seperti itu. Tolonglah saudara, bantulah orang-orang yang mungkin di sekitar saudara yang tidak seberuntung saudara. Ada orang yang mempunyai karunia itu, nggak semua. Di 1 Korintus 14, ada orang yang mempunyai karunia profesi, ada orang mengajar, ada orang memberi, ada orang tidak harus uang saudara. Air putih, teh, kopi, berdoa. Saudara, bisa rendang, bisa mie goreng, bisa pangsit, saudara, bisa pasta, bisa makanan siomay seperti yang saudara, itu sudah menjadi kasih yang timbul dari grace-filled heart. Jadi saudara, example of Christ ini yang penting. Jadi ini voluntary, not compulsory. Ini secara sukarela, bukan paksaan. Tidak ada paksaan dalam kasih karunia. Menunjukkan bahwa kekristenan bukan hanya memberi karena disuruh hukum ini tidak, saudara. Kekristenan itu hukum dibikin bukan untuk membuat manusia itu untuk by force, no. Jadi hukum itu dibikin untuk membuat boundary di sekeliling kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya, saudara. Itu intinya. Ya saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangkan, ini terbalik saudara. Tuhan, Allah yang suci, kaya dan segalanya, memiliki
seluruh isi dunia ini dan alam semesta dan pencipta segala sesuatu. Dia mau memiskinkan diri secara sukarela, saudara, supaya kita ini menjadi kaya, dibayar dosa kita. Kita dikembalikan, diadopsi menjadi anak-anak Allah, saudara. Jangan lupa itu, saudara. Di ayat yang ke-9, itu intinya. Contoh Kristus yang memilih untuk menjadi miskin adalah, bagi kita, adalah sesuatu yang menjadi grace-filled heart dan menjadi act of grace. Kita harus melakukan sesuatu untuk yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa dilihat bertumbuh dan berbuah sesuai dengan tema pada tahun ini. Dan orang lain pun merasakannya hal yang sama. Hanya sedikit saja, satu atau dua kali kita membantu, mereka bisa melihat orang Kristen seperti ini. Bukan yang hanya ke gereja, hanya mencari berkat. Saudara, dan ini menunjukkan kepada kita 1 Korintus 13 ayat 15, kita harus sudah sadar ketimpangan sosial seperti di negara kita itu dan di negara Australia. Saudara lihat, mereka Indonesia itu ranking 21, Australia itu 68. Bahkan Mesir, Ghana, Nigeria, saudara, mereka memberi lebih. Yang kita lihat secara kasat mata, mereka tuh negara Afrika yang kebanyakan kita berpikir mereka negara miskin. Tidak, saudara. Tapi hati mereka memiliki hati yang memberi. Bahkan seperti itu, saudara. Penderitaan tidak menjadi batu sandungan, tapi penderitaan menjadi kita melihat grace yang sudah mengisi hati kita dan menjadikan itu act of grace kepada orang lain. Kita sudah dibayar dan kita membantu sedikit sesuai dengan kemampuan. Kalau saudara memiliki kasih karunia untuk memberi dari Tuhan, saudara bisa memberikan melebihi kemampuan. Itu maksudnya, bukan karena by force. Begitu saudara, firman Tuhan pada hari ini, general principle-nya, setiap dari orang Kristen dipanggil untuk merefleksikan Kristus lewat cheerful giving, memberi secara sukacita. Ada special gift, orang yang dikaruniai. Ada beberapa persen orang yang percaya memberi karunia karena lebih dari yang lain, karena mereka distinct ministry within the body of Christ. Jadi ada orang yang memang dikaruniai di dalam tubuh Kristus. Ada. Saudara jangan syok, kok banyak loh gitu. Bukan. Ada orang yang diberikan karunia untuk memberi. Ada yang hanya kemampuannya. Yang ketiga, ultimate model atau modal yang teratas adalah through he was rich, he became full for us. 2 Korintus 8 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Saya tutup, atau Bapak tutup dalam doa, atau saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan dari 2 Korintus 8 ayat 1-3. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami meminta ya Tuhan pengampunan dosa untuk segala dosa kami, dan bagi kami yang tidak percaya Tuhan, celikkanlah mata hati kami dan bukalah tirai yang menutupi hati kami ya Tuhan dari segala penyembahan berhala, dan jauhkanlah kami ya Tuhan dari orang-orang yang jahat yang ingin menjahati kami ya Tuhan di dalam dunia yang gelap ini ya Tuhan, yang sudah Engkau kalahkan dengan kebangkitan Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus ya Tuhan di 1 Korintus 15 ya Tuhan ayat 3-5. Kami berdoa untuk jemaat ini semua ya Tuhan, supaya mereka pulang dengan sukacita overflow dan memiliki ya Tuhan grace-filled heart dan bisa memberikan act of grace kepada orang lain. Dan bagi kami yang mempunyai Tuhan karunia untuk memberi, berikanlah karunia itu supaya bisa membantu tepat sasaran sesuai dengan momentum pada saat waktu yang tepat, orang yang tepat, dan memiliki ya Tuhan overflow of grace kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana ya Tuhan. Dan biarlah kami semua sadar ya Tuhan bahwa firman-Mu ini melebihi dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Supaya firman-Mu ini mengajar kami supaya berdoa dan merendahkan diri, supaya kami mencari firman-Mu dan mencari Allah, dan Engkau mengirimkan ya Tuhan bantuan tepat pada waktunya pada kami semua ya Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua yang sakit, supaya mereka dipulihkan. Jemaat pada saat ini yang mengalami ya Tuhan depresi ataupun segala sesuatu yang memberikan mereka penderitaan dalam psikis ya Tuhan, berikanlah mereka dan permampukan mereka keluar dari masalah itu ya Tuhan. Dengan firman-Mu ya Tuhan sudah Engkau berikan pada malam hari ini ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, mereka pulang dengan selamat ke rumah mereka masing-masing ya Tuhan, dan bisa melakukan firman ini, bukan hanya omong kosong, tapi melakukan firman ini dan membuat ya Tuhan nama Engkau dipermuliakan di sekeliling social life kami. In the name of Jesus we pray, amen. Amen.